Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-28 dari surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-28 menerangkan tentang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang beriman supaya jangan sekali-kali menjadikan orang-orang kafir itu sebagai penolong-penolong. Yang patut untuk dijadikan sebagai penolong-penolong adalah orang-orang beriman. Mengapa Allah melarang? Nanti kita akan terangkan, disebutkan di dalam ayat ini. Nah, ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang pelarangan yang tegas dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. Ayat ini juga kandungannya berupa ancaman. Apabila mengambil juga orang-orang kafir sebagai penolong, maka Allah tak mau lagi menolong. Bukan hanya Allah tidak mau menolong, tetapi juga Allah akan murka. Allah akan menetapkan azab ke atas sesiapa yang mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. Dan azab tersebut bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Maka adalah perbuatan yang buruk lagi tercela sesiapa yang mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolong. Kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah ayat yang sebelum ini menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkuasa. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah, ya Allah, penguasa segala kekuasaan, penguasa seluruh kerajaan. Kerajaan langit, bumi, bangsa malaikat, jin, manusia. Allah berkuasa ke atas alam semesta ini. Apabila sudah memahami Allah Maha berkuasa ke atas alam semesta, maka sepatutnya minta tolong kepada Allah yang Maha berkuasa itu. Jangan pula minta tolong kepada selain Allah. Apabila sudah memahami Allah yang Maha berkuasa, adalah tidak patut untuk meminta tolong kepada selain Allah. Apabila meminta tolong juga kepada selain Allah, bermakna sama dengan menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sama dengan merendahkan agama yang di dalamnya ada keimanan kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Nah, orang-orang kafir diterangkan di dalam ayat-ayat sebelum ini. Orang-orang kafir adalah seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dari kalangan Ahlul Kitab.
mereka ini berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari petunjuk, berpaling dari kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Apabila mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, bermakna mereka ini bukanlah yang mengagungkan Allah. Mereka bukanlah yang beriman kepada Allah, yang memuliakan Allah. Maka apabila mereka bukanlah orang-orang yang mengagungkan Allah, maka tidak patut untuk meminta tolong kepada orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta tolong kepada orang yang tidak mengagungkan Allah, berarti dia juga adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mengagungkan Allah. Sepatutnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Nah, ayat ini dengan ringkas menjelaskan tentang pelarangan yang tegas, di dalamnya ada ancaman, maka sepatutnya kita menjadi berhati-hati di dalam menjalani hidup di dunia ini. Jangan sampai merendahkan Allah, jangan sampai menghinakan Allah, yaitu dengan mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolong di dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Allah berfirman, la yattakhidhul mu'minun, dan janganlah orang-orang beriman mengambil al-kafirin, orang-orang kafir, aulia, sebagai wali. Wali di sini maknanya adalah penolong. Jangan mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolong. Nanti kita akan terangkan juga maknanya adalah juga kawan karib. Maknanya juga adalah pemimpin. Min dunil mu'minin, yaitu dengan meninggalkan orang-orang beriman. Orang beriman ditinggalkan, orang kafir yang diambil. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu perbuatan mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada dari Allah sesuatu apapun berupa pertolongan. Maksudnya tidak ada didapatkan sesuatu pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mana Allah tidak akan menolong. Illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali apabila kamu takut dari mereka, dari orang-orang kafir tersebut, siksaan mereka atau keburukan mereka atau penganiayaan mereka. Nah, ketika itu dikecualikan, dibolehkan untuk bersama dengan orang-orang kafir tersebut. Tetapi bersama dengan orang kafir tersebut ada batasannya, nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan kamu tentang dirinya yang murka apabila kamu mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolongmu. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Kita ulang dari awal ayat. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, yaitu mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, maka tidak ada dari sisi Allah sesuatu pertolongan pun, kecuali jika kamu takut akan
keburukan yang datang dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu tentang dirinya, yaitu tentang siksanya, tentang murkanya apabila kamu melakukan perbuatan yang Allah larang, yaitu di dalam ayat ini mengambil musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir, sebagai penolong-penolong di dalam hidup, dan kepada Allah lah tempat kembali. Jadi dari terjemahan ini nampaklah jelas tentang pelarangan Allah Subhanahu wa taala yang tegas kepada orang-orang beriman, jangan sampai sekali-kali orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolong. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Ayat ini dimulai dengan pelarangan dengan menggunakan huruf untuk melarang, yaitu huruf la, lamun nahiyah. La maknanya jangan. Lam an-nahiyah, la an-nahiyah ini lam untuk melarang, jangan. Di dalam agama ada perintah, ada larangan. Apabila agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam agama itu ada perintah Allah, ada larangan Allah. Perintah Allah wajib untuk diikuti. Larangan Allah wajib untuk ditinggalkan. Kedua-duanya wajib, satu kewajiban. Tidak mengikuti perintah Allah berdosa. Melakukan yang dilarang oleh Allah berdosa. Jadi perintah wajib diikuti, larangan wajib ditinggalkan. Nah, ayat ini adalah ayat larangan. Apabila ayat ini ayat larangan, wajib untuk ditinggalkan. Jangan sekali-kali buat. Buat berarti berdosa. Nah, ayat ini melarang, larangan kepada orang-orang beriman, yaitu la, jangan, yattakhidhul mu'minun, orang-orang beriman mengambil al-kafirin, orang-orang kafir, awliya, sebagai penolong-penolong. Jangan mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. Mengapa orang-orang beriman dilarang daripada mengambil orang-orang kafir ini sebagai penolong? Sebab orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apabila tidak beriman kepada Allah, bermakna mereka bukanlah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, tidak. Mereka ini bukanlah orang-orang yang mengikuti kehendak Allah, tidak. Karena mereka adalah orang-orang kafir, maka yang mereka ikuti adalah kehendak hawa nafsu mereka, dan kehendak hawa nafsu itu adalah buruk. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh untuk melakukan keburukan. Dan hidup orang kafir bukan untuk mendapatkan redha Allah, tidak. Bukan untuk masuk ke dalam surga Allah, tidak. Kehidupan orang kafir adalah untuk menimbun harta sebanyak-banyaknya di dunia ini, dengan tamak, dengan loba, dengan rakus. Dan mereka tidak peduli perintah Allah, larangan Allah, halal, haram, baik, buruk, benar, salah, mereka tak peduli. Itulah kehidupan orang-orang kafir. Maka apabila begitu kehidupan orang-orang kafir, maka dilarang orang-orang beriman untuk mengambil penolong dari orang kafir yang seperti itu, karena akan merusak hidup mereka. Kalaupun nampak menolong, secara zahir nampaknya menolong, sebenarnya bukan menolong. Sebenarnya adalah nampaknya menolong, sebenarnya menipu, memperdaya, muslihat saja. Kononnya menolong, tapi sebenarnya merusak. Sebenarnya menghancurkan kita, melemahkan kita, membinasakan kita. Sama dahulu seperti iblis di hadapan Nabi Adam alaihi salam. Iblis sudah Allah sebutkan sebagai yang kafir kepada Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan iblis untuk bersujud, iblis tak mau bersujud, enggan, menyombongkan diri, dan termasuklah dia ke dalam golongan yang kafir. Nah, maka ia pun memperdaya Nabi Adam. Ketika memperdaya Nabi Adam, iblis ini menunjukkan seakan-akan ia adalah penolong Nabi Adam.
sebagai yang menasehati Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau tidak aku tunjukkan kepadamu satu perkara, kalau kamu mau lakukan, kamu akan berdiam dalam surga ini selama-lamanya, dan kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti malaikat. Nampak baik, tapi tipu daya, muslihat. Nampak Nabi Adam ragu-ragu. Nah, ketika Nabi Adam ragu-ragu, iblis pula bersumpah di hadapan Nabi Adam. Apa kata iblis? Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah kepada Allah dengan menyebut nama Allah di hadapan Nabi Adam dan Siti Hawa. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ini, wahai Adam dan Hawa, untuk kamu berdua betul-betul termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menasehati kamu berdua. Kononnya nasihat, tapi betul-betul nasihat yang iblis berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa bukan, yang akan menghancurkan kehidupan Nabi Adam, yang akan menjatuhkan kedudukan Nabi Adam, yang akan mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Nah, begitu pula lah keadaan orang-orang kafir pada hari ini. Nampak mereka memberikan bantuan berupa keuangan, pinjaman kononnya, untuk menyelamatkan bangsa atau negara tertentu. Sebenarnya bukan untuk menyelamatkan negara, lebih menghancurkan lagi negara tersebut dengan pinjaman-pinjaman itu, dengan hutang-hutang itu. Kan kita dengar pada hari ini, hutang luar negeri, umpamanya. Oh, jangan dikatakan itu bantuan, itu adalah tipu daya yang akan menghancurkan kita. Maka jangan mengambil penolong-penolong dari orang-orang kafir. Tapi masih ramai juga dari negara-negara umat Islam yang mengambil penolong-penolong dari orang-orang kafir. Bagaimana negeri mereka selamat? Terkeluar dari krisis ekonomi atau masuk ke krisis yang lebih besar lagi? Ini ayat Al-Quran pelarangan, tapi kita tak melihat pelarangan ini karena mungkin tak dekat dengan ayat Al-Quran ini. Karena baca ayat Qul Ahad saja mungkin setiap hari, dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tak sampai dia ke ayat 28 dari surah Ali Imran ini. Jangan sekali-kali orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolong. Itu baru dari sisi ekonomi kita sebut, dari sisi ketentaraan. Kalau kita berkelahi sesama kita, biasalah, bertetangga umpamanya negara umat Islam berkelahi dengan negara umat Islam lainnya, mungkin karena lain pendapat. Irak dengan Kuwait pada masa dahulu umpamanya, atau Irak dengan Saudi Arabia umpamanya. Kita sesama umat Islam, kita selesaikan sesama kita. Jangan mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. Ini mengambil orang kafir sebagai penolong dan memberikan pula pangkalan tentara kepada orang-orang kafir. Sementara pelarangan tegas di dalam ayat ini, jangan orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. Nah, ini adalah satu pelanggaran yang mestinya diselesaikan dengan bertaubat kembali kepada Allah. Dan orang-orang kafir suka sekali dapat pangkalan di tengah-tengah umat Islam, karena akan dapat melemahkan kedudukan umat Islam. Ayat ini kalau dilihat dari sebab turunnya, sebenarnya ada sebahagian dari kalangan Ansar, yaitu orang-orang beriman yang ada di kota Madinah, itu dia bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Nah, bersahabat dengan orang Yahudi dan meninggalkan orang-orang beriman lainnya. Sebahagian, bukan semua orang Ansar, tidak, sebahagian orang-orang Ansar yang beriman bersahabat dengan orang-orang Yahudi, kemudian diingatkan oleh orang beriman lainnya, jangan kamu bersahabat dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi dalam Al-Quran sudah disebutkan, sekali-kali orang Yahudi itu tidak redha kepada kamu, sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah redha sehinggalah kamu mengikuti agama mereka, mengikuti gaya hidup mereka, pandangan mereka.
Qul inna hudallahi wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah lah yang petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, kalau engkau masih lagi mengikuti kehendak-kehendak mereka, keinginan mereka, setelah pengetahuan diberikan kepadamu, disampaikan kepadamu, datang kepadamu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak ada pelindung, tidak ada penolong, maka akan menjalani hidup dengan diri sendiri tanpa kebersamaan dengan Allah. Padahal sudah kita terangkan sebelum ini, Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu, bermakna untuk menyelesaikan masalah kita bersama dengan Allah yang Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Sekarang Allah yang Maha berkuasa ke atas segala sesuatu itu pula ditinggalkan. Mungkinkah masalah kita akan selesai? Takkan mungkin, bertambah-tambah masalah. Maka pelarangan sangat tegas sekali. Kemudian turun ayat ini untuk menjelaskan, wahai sebahagian Ansar yang mengambil orang-orang Yahudi sebagai sahabat, jangan orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolong mereka. Ancaman Allah ini tegas, sangat tegas sekali. Maka kalau ada nampak orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, sebenarnya mereka itu bukan orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman tak akan mungkin melakukan apa yang Allah larang. Jadi kalau ada juga orang yang melakukan apa yang Allah larang, maka sebenarnya mereka itu bukan orang-orang beriman. Kalau mereka mengaku beriman juga, itu adalah orang-orang munafik, yaitu mengaku beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Jadi Allah sebutkan siapa yang mengambil orang kafir sebagai penolong? Hanya orang-orang munafik. Tetapi apabila kita sudah dapat tahu ayat ini, jangan pakaikan pula terus, kamu orang munafik ya, mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. Nah, karena mungkin ada di antara orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai penolong itu karena kebodohan, tak tahu, tak pernah ikut pengajian tafsir. Maka dengan pengetahuan ini mudah-mudahan mereka berubah. Astagfirullahaladzim, saya sudah terlanjur selama ini melakukan kesalahan. Ini kesalahan besar. Inilah sebabnya negara saya ini tak selesai-selesai masalahnya, sebab bersahabat dengan orang yang menjajahnya. Mana mungkin akan bisa merdeka. Merdeka, tapi sebenarnya masih dijajah. Maka Allah menyebutkan, kalau ada yang mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, sebenarnya apa yang membuat mereka itu mengambil orang kafir sebagai penolong? Mungkin tertipu, terpedaya dengan gagah perkasanya orang-orang kafir, kaya rayanya orang-orang kafir, mungkin teknologi mereka yang canggih, mungkin kekuatan mereka yang hebat, negara superpower dan lain sebagainya. Itu yang membuat terpedaya sehingga meminta tolong kepada orang-orang kafir. Maka Allah mengingatkan, ayabtahuna indahumul izzah, apakah mereka itu mengambil orang-orang kafir sebagai penolong karena melihat keperkasaan ada pada orang-orang kafir? Tidak, keperkasaan bukan pada orang-orang kafir. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya keperkasaan itu hanya milik Allah sepenuhnya. Maka mereka tertipu, terpedaya. Kononnya keperkasaan ada pada orang-orang kafir, tetapi sebenarnya keperkasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tertipu, terpedaya. Tertipu, terpedaya mungkin karena kebodohan, atau juga tertipu, terpedaya ada belajar tapi masih ngambil juga orang-orang kafir sebagai penolong, mungkin karena kelalaian. Karena orang kafir ini mau pula memberi dia ini, tapi dengan syarat kamu berhubungan dengan kami ya. Dikasih uang, dikasih bantuan, dikasih entah apa lagi. Nah, dengan demikian akhirnya membuat kebijaksanaan yang salah, yang bertentangan dengan kehendak Allah, yaitu bersahabat pula, bersahabat karib pula dengan orang-orang kafir.
Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolong. Aulia, penolong-penolong. Aulia ini jamak dari wali. Wali bentuk satu, aulia bentuk banyak. Sebenarnya kata wali ini dari kata walia, maknanya dekat. Wali disebut wali karena dia dekat. Wali nikah umpamanya, maknanya yang dekat. Umpamanya seorang wanita itu apabila mau berkahwin, bernikah, nah syaratnya mesti memiliki wali. Siapa wali wanita ini? Yang paling dekat dengannya. Siapa yang paling dekat dengannya? Ayahnya. Nah yang paling dekatnya inilah yang akan melindunginya, menjaganya, menolongnya. Apabila nanti dia mungkin akan dianiaya, dizalimi, maka walinya inilah yang akan memelihara, menolong. Karena dialah yang paling dekat. Maka yang paling dekat ini membawa makna menolong, memelihara, menjaga. Nah, begitu juga makna aulia di sini. Makna aulia adalah penolong, pelindung, karena dia yang dekat. Bersahabat, menjadi penolong, menjadi pelindung. Ada pula wali. Di Jawa ada namanya wali songo. Nah, wali disebut wali karena dia dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat dengan Allah, maka dia jadi wali. Allah pula dekat dengan orang-orang beriman, maka Allah pun menjadi wali bagi orang-orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali orang-orang beriman. Jadi makna wali maknanya dekat. Kalau sudah dekat, maka difahami yang dekat itu menolong. Kita kalau sudah dekat dengan pejabat, dengan pengusaha, dengan penguasa, maka makna dekat di situ nanti penguasa itu akan menolong kita, melindungi kita, menjaga kita. Nah, kalau dekat dengan orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, penolong-penolong, nah hati-hati. Apa sebab? Sebab kalau orang kafir menolong, sebenarnya bukan menolong. Apa sebab? Sebab seperti yang telah kita terangkan tadi, ada kebencian, ada kedengkian, ada permusuhan di dalam hati mereka terhadap orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, la tattakhidhil yahuda wan nasara awliya. Surah Al-Maidah ayat 51. Jangan sekali-kali kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai kawan dekatmu, sebagai penolongmu, sebagai pelindungmu, sebagai sahabat karibmu. Kemudian lebih tegas lagi perkataan berikutnya, ba'duhum awliya'u ba'. Sebahagian mereka itu merupakan pelindung bagi sebahagian yang lain. Orang Yahudi melindungi orang Nasrani, orang Nasrani melindungi orang Yahudi, dan kita lihat faktanya begitu pada hari ini. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kamu yang menjadikan mereka itu sebagai penolong, fa innahu minhum, maka dia termasuk ke dalam golongan orang itu. Oh, ayat ini lebih tegas. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini ayat Quran semua ini. Dan kita tak bisa berpendapat yang lain. Entah kalau berani kita menafsirkan yang lain pula. Sementara ayat ini sudah muhkamat. Muhkamat maknanya sudah sangat terang, sudah sangat jelas sekali. Dan tidak ada tafsiran yang lain kecuali seperti yang telah kita sampaikan itu. Bahkan sebenarnya kalau kita dah mengetahui Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu, kemudian meminta tolong kepada orang kafir yang tak berkuasa, yang lemah. Kalaupun nampak mereka berkuasa, kuasa mereka itu dari Allah. Kalau Allah cabut kuasa dari mereka, masih berkuasa lagi mereka? Tidak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau berikan kuasa kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kuasa dari siapa yang engkau kehendaki. Sekarang kalau kita minta tolong kepada orang-orang kafir yang sebenarnya tak berkuasa,
Maka Allah buat perumpamaan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, sama seperti laba-laba yang meminta tolong kepada rumahnya sendiri, minta tolong kepada rumahnya yang lemah. Rumah laba-laba itu lemah sekali. Tengok rumah laba-laba, ditiup oleh angin kencang sedikit saja terbang. Laba-laba itu terbang dengan rumahnya sekali. Laba-laba minta tolong, minta perlindungan kepada rumahnya yang lemah. Mestinya minta tolong kepada yang kuat, yang tak bisa dikalahkan, yang perkasa. Nah, Allah sebutkan mathalul ladzina, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong adalah perumpamaan yang seperti laba-laba ittakhadhat baitan, yaitu yang mengambil rumahnya sendiri sebagai penolong. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba itu. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi tak ada yang tak mengetahuinya. Siapa yang tak mengetahui? Mungkin orang yang tak bisa diajar saja yang tak tahu. Apa sebab? Sebab semua orang tahu bahwasanya rumah laba-laba adalah rumah yang sangat lemah sekali. Maka pelarangan Allah ini menjadi tegas. Kalau kita lihat lagi ayat-ayat yang lain, jangan orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pelindung. Karena orang kafir itu tidaklah berniat baik. Karena apabila mengambil orang kafir sebagai penolong, bermakna sama dengan merendahkan agama ini. Karena agama ini mulia dengan meminta tolong kepada Allah, bukan meminta tolong kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu pengisytiharan kita, pengakuan kita. Sekarang pula mengambil orang kafir sebagai penolong. Oh, itu bermakna sudah bertentangan dengan nilai yang ada dalam agama. Mindu minil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Ini perkataan ini menguatkan perkataan yang sebelumnya. Karena sepatutnya orang beriman hanya mengambil orang-orang beriman sebagai penolong. Jangan mengambil orang kafir sebagai penolong kemudian meninggalkan orang-orang beriman. Ini hanyalah menguatkan saja ayat yang sebelumnya. Kalau mengambil orang-orang beriman sebagai penolong, orang-orang beriman itu tidak akan mungkin menipu daya orang beriman lainnya. Tak mungkin. Kalau ada orang beriman yang menipu daya orang beriman lainnya, itu sebenarnya bukan orang beriman. Karena orang yang beriman, iman mereka itu melarang mereka untuk menipu daya orang-orang beriman lainnya. Kalau ada orang beriman yang menipu daya orang beriman, itu bukan orang beriman, tapi itulah orang munafik. Orang munafik sebenarnya bukan orang beriman, di mulut saja beriman, tetapi sebenarnya mereka bukan orang-orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu maknanya perbuatan mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. Ayat ini ayat ancaman. Kalau ada yang buat, falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada dari Allah sesuatu apapun. Maknanya tidak ada dari Allah pertolongan, sedikit pun pertolongan tidak. Jadi Allah tidak akan menolong sama sekali. Jadi Allah meninggalkan orang yang meninggalkan Allah. Karena dia mengambil penolong orang-orang kafir, maka Allah pun meninggalkannya. Kalau kita lihat ayat ini, wa may yaf'al dzalika falaysa minallah, sebenarnya wa may yaf'al dzalika falaysa min wilayatillahi fi syai'. Siapa yang melakukan perbuatan itu, yaitu mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, maka tidak ada
dari Allah, maknanya tidak ada dari pertolongan Allah itu yang akan mereka dapatkan. Dari pertolongan Allah mereka tak akan dapat. Apapun bentuk pertolongan Allah tak akan dapat. Kalau dahulu orang-orang beriman dapat pertolongan Allah berupa kekuatan zahir, yaitu fisik, kekuatan batin, kerohanian, kecerdasan akal fikiran, kemudian juga kekuatan tambahan lagi, yaitu berupa turunnya para malaikat. Itu adalah pertolongan Allah. Nah, kalau sudah mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolong, Allah tak akan beri sedikit pun pertolongan. Badan tak akan dikuatkan, kerohanian tidak, cerdas pun tidak, harta pun tidak, malaikat apalagi tak akan diturunkan. Nah, mungkin mampu menghadapi orang kafir? Tak akan mungkin. Nah, ketika Allah menyebut minallah, dari Allah, seakan-akan siapa yang mengambil orang-orang kafir sebagai penolong bermakna dia telah meninggalkan zatku. Apabila dia meninggalkan zatku, mereka berpaling dariku, dari zatku, maka aku pun berpaling dari mereka. Kalau sudah berpaling dari mereka, macam mana nasib kita? Sementara hidup kita ini adalah karena kebersamaan dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Sekarang Allah yang memberikan kekuatan itu berpaling dari kita. Tak ada apa-apanya lagi. Dan itulah yang diinginkan oleh musuh. Hakikat ini difahami oleh musuh dan musuh pun menjalankannya. Akhirnya kita tak punya kekuatan. Ada kekuatan kita? Tak ada kekuatan. Awas, jangan coba-coba serang Palestina. Tak ada siapa yang, silahkan saja mengatakan demikian. Mereka menyerang juga, melancarkan roket juga ke Palestina, ke Gaza. Awas, jangan coba-coba halang bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka halang. Turun tentara dari helikopter dan membunuh orang-orang yang menghantar bantuan. Ada sesiapa yang mampu menghalang? Tak ada. Apa sebab? Sebab kita lemah. Mengapa kita lemah? Karena kita tidak bersama dengan yang maha kuat lagi maha berkuasa. Lalu kembalilah ke pangkal kaji. Pangkal kaji kita adalah bersama dengan Allah. Bersama dengan yang kuat, kuat. Bersama dengan yang lemah, lemah. Mudah betul mau faham ini. Cuma kita tak faham-faham. Untuk faham mudah, cuma kita tak mau faham-faham. Tak mau faham-faham ni lain pula maknanya ini. Bebal, degil, tak mau diajar, belagak pandai, tapi sebenarnya lanjutkanlah sendiri. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, ini ancaman, falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada pertolongan satu pun, sekecil apapun pertolongan dari Allah tidak akan didapatkan. Ini ancaman ini. Illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali apabila kamu takut dari mereka, dari orang-orang kafir itu. Apa yang kita takuti dari orang kafir itu? Mungkin keganasan mereka, karena mereka jumlah mereka ramai, mereka jadi ganas. Mereka jadi zalim, mereka menindas dengan sangat kejam sekali. Nah, dalam keadaan seperti ini, pamannya di tempat-tempat tertentu umat Islam itu jadi minoritas. Atau pada hari ini umat Islam sangat terbatas sekali kekuatan mereka. Nah, dalam keadaan seperti ini bolehlah, dikecualikan, bolehlah berhubungan dengan orang-orang kafir itu. Tetapi perhubungan itu hanya sebatas untuk menjaga diri saja. Jangan pula perhubungan itu sampai pula memberikan cinta kasih dan kasih sayang kepada mereka. Oh tidak. Seperti yang kita sebutkan tadi, sampai pula memberikan pangkalan tentara kepada mereka. Oh, itu sudah melampaui batas.
Sampai pula memberikan biaya perang kepada mereka. Oh tidak. Sampai pula merubah silabus dalam pondok-pondok pesantren kita, atau di perguruan tinggi kita, atau di lembaga-lembaga pendidikan Islam kita. Oh, itu sudah melampaui batas. Boleh, karena kita ini lemah, kita terus diancam, karena mereka ganas, karena kita ini disebutlah sebagai teroris, ekstremis, apalagi yang lainnya, fundamentalis. Nah, karena kekejaman mereka, akhirnya kita tak mampu berbuat apa-apa. Nah, kalau kita melawan, kita akan habis binasa, dakwah kita akan berhenti. Maka ketika itu bolehlah bersama dengan mereka, tapi kebersamaan tersebut dengan tidak mengorbankan nilai agama. Oh, itu penting. Seperti apa? Fikirkanlah masing-masing. Itu dunia diplomasi namanya. Yaitu dalam dunia diplomasi kita mengatakan sesuatu, tapi perkataan tersebut adalah untuk menjaga kepentingan-kepentingan agama atau maslahat umat Islam. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkanmu akan dirinya, akan siksanya. Di sini Allah gunakan kata diri supaya menjadi lebih tegas. Kalau disebut akan siksanya, ayat itu masih biasa saja, tapi Allah mengingatkan akan dirinya yang akan menyiksamu. Kalau masih lagi kamu melanggar yang Allah larang itu kamu buat, maka siksaan adalah untukmu. Nah, Allah ingatkan, jangan sampai melakukan pelanggaran. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Maknanya, kamu di dunia ini sekejap saja, wahai orang-orang beriman. Sampai masanya kamu akan mati. Dan apa yang kamu lakukan selama kamu hidup di dunia akan kamu pertanggungjawabkan ketika kamu kembali kepada Allah. Kamu lakukan pelanggaran dengan mengambil orang-orang kafir sebagai penolong-penolongmu ketika kamu hidup di dunia, kamu akan pertanggungjawabkan ketika kamu kembali kepada Allah. Jadi jangan ikut selera hati di dunia ini saja. Pertimbangkan jugalah kehidupan nanti. Semua kita akan kembali kepada Allah. Suka atau tidak suka, mau atau tak mau, kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Adakah larangan Allah yang dilanggar? Dengan melakukannya, maka pertanggungjawabkanlah. Maka ayat ini menjadi ancaman yang sangat keras, tegas. Jangan sampai melakukan. Dan sebenarnya tidak ada alasan untuk mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, karena kita sudah mengenal Allah yang maha berkuasa, yang mana kuasanya di atas segala yang berkuasa. Berkehendak, kehendaknya pasti berlaku. Nah, kalau sudah memahami Allah yang maha berkehendak, kehendaknya di atas segala kehendak, sudah memahami Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa ke atas segala sesuatu, maka tidak ada alasan untuk tidak menjadikan Allah sebagai penolong. Tidak ada alasan menjadikan selain Allah sebagai penolong. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.